Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anita Ekawati. Sudah siap belajar? Mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Panduan tutorial praktikum IPA di SD PD GK 4107 masa pandemi COVID-19. Tujuan mata kuliah praktikum: mahasiswa mampu menerapkan konsep-konsep dasar IPA melalui suatu kegiatan percobaan sehingga lebih menguasai konsep IPA dan tampil dalam mengajar di SD. Modul praktikum IPA di SD. Terdiri dari biologi dan fisika. Yang pertama, di modul ini kita akan belajar tentang makhluk hidup. Yang kedua, kita akan belajar tentang makhluk hidup dan lingkungannya. Modul 1 dan modul 2 ini saling berkaitan. Modul 3 kita akan membahas tentang makanan. Modul 4 kita akan membahas tentang mekanika. Ini sudah masuk dalam bab fisika. Modul 1, 2, 3 masih masuk dalam bagian biologi. Modul 5 kita akan berbicara masalah kalor. Modul 6 kita akan membahas tentang gelombang. Modul 7 kita akan membahas tentang optik. Di sini kita akan membahas tentang alat-alat optik seperti lup, mikroskop, kayak gitu. Modul 8 kita akan membahas tentang listrik dan magnet. Modul 9 kita akan membahas tentang bumi dan alam semesta. Nah, 9 modul ini kita akan selesaikan dalam 8 kali pertemuan. Pelaksanaan praktikum pada masa pandemi COVID-19. Teknis praktikum. Mahasiswa membentuk kelompok beranggotakan maksimal 5 orang dalam melakukan praktikum. Namun dilakukan masing-masing di rumah dengan pembagian tugas dalam kelompok sesuai KP. Jikapun sangat dibutuhkan berkumpul dalam kelompok, harus tetap menjaga protokol kesehatan COVID-19. Mahasiswa dalam satu kelompok dapat berbagi data hasil pengamatan sesuai penugasan KP dalam kelompok. Yang ketiga, kelompok mempresentasikan hasil praktikum yang telah dilakukan dengan media PowerPoint atau sudah berbentuk video yang boleh diupload ke YouTube untuk disimak dan ditanggapi oleh kelompok lain melalui web. Jadi kalian bebas boleh menggunakan PowerPoint
ataupun kalian punya kreativitas membuat video yang sudah kalian upload ke YouTube. Mahasiswa menulis laporan kegiatan praktikum atau LKP secara individu meskipun data diambil bersama dalam kelompok yang sama. Jadi harus dipahami ya, walaupun datanya sama, tetapi kalian menulisnya masing-masing. Mahasiswa mengupload hasil laporan kegiatan praktikum pada pertemuan 3, 5, 7, dan 8 web ke LMS. 6. Pada pertemuan web terakhir, mahasiswa tiap individu masing-masing kalian sudah harus mengupload keseluruhan LKP dijadikan satu file PDF sebanyak 14 LKP ke laman praktik.ut.ac.id. Jadi kalian harus ingat ya, setelah selesai pertemuan, waktu pertemuan terakhir, kalian sudah harus mengupload keseluruhan LKP yang dijadiin satu file PDF ke laman praktik.ut.ac.id. Oke, selanjutnya penilaian mata kuliah. Nah, penilaian mata kuliah praktik ini meliputi yang pertama, kehadiran dan keaktifan selama web itu harus berjumlah 8 kali pertemuan. Jadi setiap kalian hadir dan keaktifan kalian itu menjadi penilaian tutor. Yang berikutnya, kelengkapan dan ketepatan waktu mengumpulkan LKP sesuai kaedah laporan yang sudah diberikan tutor melalui modul. Daftar dan jadwal kegiatan praktikum IPA di SD. Ini dilakukan sebanyak 10 praktikum wajib dilaksanakan dengan melalui bimbingan web. Dan sebanyak 4 praktikum dilaksanakan secara mandiri, di mana 2 praktikum itu adalah biologi dan 2 praktikum lainnya itu tentang praktikum fisika. Dipilih dari 14 kegiatan praktikum yang disediakan di modul. Daftar dan jadwal kegiatan praktikum IPA di SD. Modul 1 akan membahas tentang makhluk hidup.
Kegiatan praktikum di modul 1 itu dibedakan menjadi 3. KP1 membahas tentang ciri-ciri makhluk hidup atau lebih dikhususkan pada gerak pada tumbuhan. Nah, percobaan ini dilakukan bimbingan oleh tutor pada pertemuan pertama. Kegiatan praktikum yang kedua itu judulnya tentang simbiosis. Di sini mahasiswa dituntut harus bisa melakukan percobaan secara mandiri. Sementara KP3, kegiatan praktikum yang ketiga, judul percobaannya tentang pertumbuhan, perkembangan, dan perkembangbiakan makhluk hidup. Di sini yang akan dibahas tentang tumbuhan dan hewan. Nah, di sini dilakukan bimbingan web pada pertemuan kedua oleh tutor. Modul 1 ini diunggah laporannya oleh mahasiswa dan penilaian dilakukan oleh tutor itu di minggu yang ketiga. Oke, modul 2 akan membahas tentang makhluk hidup dan lingkungannya. Kegiatan praktikum yang pertama itu akan membahas tentang ekosistem. Fokusnya di sini tentang ekosistem darat. Sementara kegiatan praktikum yang kedua akan membahas tentang pencemaran lingkungan. Di sini akan dibahas tentang pengaruh deterjen pada perkecambahan. Ini dibahas KP1 dan 2 di modul 2 ini dibahas di web ketiga dan dikumpulkan bareng dengan modul ketiga yaitu pada minggu kelima. Modul ketiga itu membahas tentang makanan. Kegiatan praktikum yang pertama itu akan dilakukan percobaan tentang jenis zat dalam makanan. Kegiatan praktikum yang kedua dilakukan uji makanan, yaitu di sini kita akan menguji karbohidrat dan uji lemak secara sederhana. Itu yang akan dilakukan mahasiswa dan tutor pada web keempat. Sementara KP ketiga tentang pencernaan makanan itu dikerjakan mahasiswa secara mandiri. Berikutnya di modul 4 Di modul keempat kita akan membahas mekanika. Modul kelima membahas tentang kalor, perubahan wujud zat, dan perpindahan suatu zat. Di modul 6 kita akan membahas gelombang. Modul 7 membahas optik. Modul 8 membahas tentang listrik dan magnet. Modul 9 membahas tentang bumi dan alam semesta. Sebenarnya kita harus tatap muka, tapi karena suasana COVID-19 makanya kita melakukannya tetap secara daring. Jadi modul 1 sampai 9 itu pembahasan dan kesimpulan umum itu dilakukan melalui pembimbingan web ke-6. Kaidah penulisan laporan. Setiap mahasiswa menulis laporan meskipun data pengamatan yang dipakai adalah hasil praktikum bersama dalam satu kelompok, karena penilaian adalah individu. Yang kedua, laporan ditulis tangan dengan tinta warna biru dalam kertas folio bergaris, kecuali cover boleh di print berwarna di HVS. Yang ketiga, laporan dijilid rapi per modul. Jadi modul 1 sampai 9 yang telah kita lakukan nanti, kalian jilid yang rapi 9 modul ini yang dilakukan dalam 8 kali pertemuan. Jadi kalian harus mematuhi kaidah penulisan laporan ini. Ingat ya, kaidah penulisan laporan dipahami dengan baik.
sistematika laporan praktikum IPA dan skor per komponen penilaian. Jadi ada aturan penilaiannya. Di sini ada lembar data dan lembar kesediaan. Nah, di modul laporan praktikum kalian harus susunannya itu cover judul percobaan yang boleh di print tadi. Kemudian di dalamnya isinya itu berisikan tujuan percobaan, itu skornya kurang dari sama dengan 2. Alat dan bahan skornya kurang dari sama dengan 2. Kalian menuliskan landasan teori, skornya kurang dari sama dengan 10, tergantung kelengkapan dari landasan teori yang kalian buat sesuai tidak dengan judul percobaannya. Prosedur percobaan itu skornya kurang dari sama dengan 2. Hasil pengamatan boleh dari data hasil kelompok tadi, skornya kurang dari sama dengan 30. Menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di modul itu skornya kurang dari sama dengan 15. Pembahasan itu skornya kurang dari sama dengan 15. Pembahasan harus menggunakan kalimat kalian yang buat sendiri, jadi tidak akan sama ya di pembahasan itu. Kemudian kesimpulan itu skornya kurang dari sama dengan 15. Daftar pustaka, menuliskan daftar pustaka itu skornya kurang dari sama dengan 2. Kemudian kesulitan yang dialami berupa saran dan masukan itu skornya kurang dari sama dengan 2. Dan dokumentasi praktikum itu bisa berupa foto-foto kalian praktikum atau alat gambar-gambar praktikum kalian saat melakukan praktikum itu skornya kurang dari sama dengan 5. Mohon disimak dengan baik sistematika laporan praktikum IPA dan skor per komponen penilaian. Silakan bertanya jika ada yang belum jelas tentang sistematika laporan praktikum, karena ini penting sekali supaya kalian tahu skor-skor penilaian yang akan saya berikan. Berikut ini adalah contoh laporan kegiatan praktikum. Di sini tuliskan judul praktikum yang dilakukan. Misalnya tentang ciri-ciri makhluk hidup. Nah, di sana dituliskan. Jadi laporan kegiatan praktikum, ciri-ciri makhluk hidup, misalnya pada putri malu atau apa kayak gitu. Jadi disusun oleh, ini adalah salah satu contoh bentuk laporan praktikum. Ingat ya, laporan praktikum ini harus disesuaikan dengan format sistematika dan penilaian yang sudah saya jelaskan sebelumnya.
Ini adalah contoh foto kegiatan praktikum yang sudah dilakukan oleh teman-teman kalian. Jadi resume kegiatan mata kuliah ini yang harus diingat, yang pertama, lakukan praktikum. Ingat ya, kalian intinya harus melakukan praktikum. Yang kedua, presentasikan hasil praktikum kalian. Yang ketiga, menulis laporan praktikum. Semua laporan praktikum harus diupload di web LMS yang disediakan. Dan harus mengikuti sistematika penulisan laporan praktikumnya. Yang keempat, upload laporan praktikum sesuai dengan waktu yang telah ditentukan pada LMS kalian. Jadi kalian tidak boleh telat, harus disiplin dengan waktu yang diberikan. Ingat, kerjakan sungguh-sungguh, berikanlah hasil yang terbaik yang bisa kalian lakukan. Minutes later. Baiklah, pada pertemuan pertama ini kita akan membahas tentang ciri-ciri makhluk hidup. Makhluk hidup terdiri dari manusia, hewan, dan tumbuhan. Ciri-ciri makhluk hidup antara lain, yang pertama memerlukan makan, yang kedua dapat bergerak, yang ketiga dapat bernafas, yang keempat melalui proses tumbuh kembang, yang kelima dapat berkembang biak. Memerlukan makan. Ya, ini adalah beberapa contoh makanan sehat untuk manusia. Semua makanan sehat ini akan memberikan dampak baik bagi tubuh manusia. Tumbuhan dan hewan mempunyai cara tersendiri untuk memperoleh makanannya. Kemudian dapat bergerak. Setiap makhluk hidup memiliki cara bergerak yang berbeda. Manusia dan hewan dapat bergerak aktif, sedangkan tumbuhan bergerak pasif. Makhluk hidup bernafas. Manusia dan hewan bernapas dengan menghirup udara untuk mengambil oksigen dan melepaskan karbon dioksida ketika dihembuskan kembali. Berbeda dengan tumbuhan yang bernapas menggunakan karbon dioksida. Tumbuh dan berkembang. Manusia dari bayi dari anak-anak menjadi orang dewasa, semua itu terjadi karena kita tumbuh. Nah, berikutnya berkembang biak. Berkembang biak artinya makhluk hidup memiliki keturunan, yaitu memiliki anak agar tidak punah. Itulah tujuan makhluk hidup berkembang biak. Praktikum makhluk hidup. Tujuan percobaan mengamati ciri-ciri makhluk hidup yang ada di sekitar tempat tinggal. Alat dan bahan: alat tulis, tabel pengamatan, dan alam sekitar. Prosedur kerja: yang pertama, siapkan alat tulis dan tabel pengamatan. Yang kedua, pergi ke lingkungan di sekitar tempat tinggal, temukan lebih kurang 10 makhluk hidup. Nah, ini buat tabel pengamatan seperti punya saya.
hasil pengamatan, silakan tulis di tabel pengamatan tentang hewan dan tumbuhan berikut ini. Kesimpulan dari pertemuan kita kali ini yaitu makhluk hidup memiliki ciri-ciri yang sama, yaitu bergerak, bereaksi dengan rangsang, bernapas, dan memerlukan makan serta dapat tumbuh dan berkembang. Terima kasih banyak kepada semua pihak yang sudah ikut berkontribusi. Semoga video ini dapat bermanfaat sebagai media pembelajaran praktikum IPA di sekolah dasar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.